Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 22. Tio Sun maklum bahwa dia harus turun tangan, karena kalau tidak, Panglima itu dapat terancam bahaya. Kakek pengemis itu lihai bukan main, dan juga ganas. Ketika Panglima Li Xiang menyerbu, kakek itu sudah menggerakkan tongkatnya, maksudnya hanya akan menotok roboh Panglima itu. Akan tetapi Tio Sun mengira lain, menyangka bahwa kakek itu akan menurunkan tangan kejam, maka dia sudah menerjang ke depan dan menggunakan tangan untuk mencengkeram tongkat itu. Ai! Huai Xin Kai terkejut menyaksikan gerakan Tio Sun, apalagi dari tangan pendekar ini menyambar hawa yang amat kuat. Kakek pengemis ini menyangka bahwa tentu orang ini adalah pengawal pribadi Li Qiangkun, maka dia pun makin marah. Kiranya Panglima ini sudah bersiap untuk menghalanginya menantang Kim Hong Liunio dan menerimanya dengan serangan-serangan. Dia sudah marah kepada Li Xiang ketika dilapori anak buahnya betapa Li Xiang telah menyelamatkan Kim Hong Liunio di luar pintu gerbang dan kini, melihat sendiri betapa Panglima itu menyerangnya, bahkan dibantu oleh seorang pengawal lihai, kemarahannya memuncak dan tanpa bertanya lagi dia sudah menggerakkan tongkat yang akan dicengkeram itu, menariknya kembali dan tidak jadi menyerang Li Xiang melainkan menotok ke arah leher Tio Sun. Tio Sun terkejut sekali dan juga marah. Totokan ke arah lehernya itu adalah serangan maut yang mengarah nyawa. Betapa ganas dan kejamnya kakek pengemis ini. Dan memang Huai Xin Kai bermaksud membunuh pengawal, itu sungguh pun dia masih berpikir dua kali untuk melukai Panglima Li secara parah. Huai Xin Kai juga terkejut sekali ketika melihat betapa pengawal itu menangkis tongkatnya dengan tangan kosong dan telah membuat tongkatnya menyeleweng dan luput. Inilah hebat, pikirnya. Jarang ada orang dapat menangkis tongkatnya dengan tangan kosong saja. Di lain pihak, Tio Sun juga terkejut karena tangkisannya tadi membuat dia terdorong dan lengannya terasa nyeri bukan main, tanda bahwa kakek itu memang amat lihai. Bagus. Pengawal busuk, kau anjing penjilat pembesar, harus mampus, bentak kakek itu sambil menggerakkan tongkatnya. Nanti dulu, Pangcu. Aku tidak bermaksud memusuhimu. Akan tetapi dari samping, Li Xiang sudah menerjang lagi dengan marah. Hantam dia, kakek jembel ini memang jahat. Melihat Li Xiang kembali terjungkal oleh tendangan kaki pengemis itu, Tio Sun menjadi marah. Tar tar tar. Bunyi ledakan ini adalah ujung senjata dari pendekar ini, yaitu sabuk yang digerakkan seperti sebatang pecut dan dimainkan seperti orang memainkan Joan Pian, dan tahu-tahu ujung cambuk ini sudah menotok ke arah tengkuk kakek pengemis itu. Bagus, kakek itu berseru kaget dan juga kagum. Dia memang tahu bahwa di kota raja banyak pengawal pandai, akan tetapi tidak disangkanya dia akan bertemu dengan seorang pengawal sepandai ini di gedung Panglima Li Xiang. Tongkatnya cepat diputar menyambut dan dalam belasan jurus saja Tio Sun terdesak hebat. Kiranya kakek yang menjadi ketua Huari Kaipang itu memang luar biasa lihainya. Ilmu tongkatnya yang disebut Ngolian Pang Hoat, ilmu tongkat 5 teratai, sudah mencapai puncaknya sehingga tongkat itu lenyap bentuknya dan berubah menjadi 5 gulungan sinar yang makin lama makin lebar, dan dari sinar gulungan itu kadang-kadang mencuat ujung tongkat yang menotok ke arah jalan darah yang berbahaya. Hebat! Tio Sun berseru kaget setelah baru saja dia terbebas dari totokan amat berbahaya. Pangcu, tahan dulu, dia melompat ke belakang dan mencabut pedangnya. Aku tidak bermaksud memusuhimu, aku hanya datang untuk menjadi orang penengah. Pengawal busuk, keluarkan kepandaianmu kalau memang kau lihai, kata kakek pengemis itu yang salah duga melihat Tio Sun mencabut pedang pula di samping sabuknya yang lihai padahal pendekar itu mencabut pedang hanya untuk menjaga diri setelah terdesak hebat oleh tongkat yang amat lihai itu. Tio Sun menjadi marah juga dan menggerakkan pedang menusuk setelah sabuknya menangkis dan berusaha melibat ujung tongkat. Prak! Tio Sun terkejut bukan main karena kakek itu menggunakan tangan kiri yang telanjang untuk menangkis pedangnya. Memang tadi kakek itu belum mengeluarkan ilmunya yang paling hebat, yaitu Tahou Sin Chiang Hoat, tangan sakti pemukul harimau, dan baru sekarang kakek itu menggunakan tangan saktinya untuk menangkis pedang dan terus memukul dan dari pukulannya itu menyambar angin dingin yang dahsyat. Tio Sun mengeluarkan suara kaget, mengeluh dan terjengkang roboh dan tidak bergerak lagi. Kakek pengemis itu terkejut bukan main. Dia tadi sudah menduga bahwa Tio Sun tentu bukan pengawal, melainkan seorang sahabat dari Panglima itu, maka dia ingin mencoba kepandaiannya dan merobohkan tanpa membunuhnya.
Akan tetapi mengapa orang gagah itu kini roboh terjengkang dan tidak berkutik lagi? Dia memandang wajah orang itu dan makin terkejut mendapat kenyataan bahwa benar-benar orang gagah itu telah tewas. Padahal dia tahu benar bahwa pukulannya Tahou Sin Chiang Hoat tadi belum mengenai tubuh lawannya, hanya menangkis pedang saja. Tangkap pembunuh! Tangkap penjahat! Tiba-tiba Li Xiang berteriak-teriak dan muncullah belasan orang pengawal dari segenap penjuru dan terutama sekali, secara tiba-tiba ada sinar merah panjang menyambar dan dalam sekali serangan saja ujung sinar merah itu telah melakukan totokan bertubi-tubi sampai 7 kali ke arah jalan darah maut di sebelah depan tubuh Huai Xin Kai. Kakek itu terkejut bukan main dan dia terdesak mundur, terpaksa memutar tongkatnya dan setelah menangkis 7 totokan bertubi-tubi yang amat hebat itu, bahkan yang membuat tangannya tergetar keras, dia memandang dan melihat seorang wanita cantik jelita telah berdiri di depannya sambil memegang sehelai sabuk sutera merah. "Kau Kim Hong Liunio," bentak kakek itu. Wanita itu tersenyum, manis sekali. "Dan engkau tua bangka tak tahu diri, datang mengantarkan nyawa," bentaknya halus dan kembali dia menerjang, kini dengan kedua tangan kosong sambil mengalungkan sabuknya di lehernya, seperti seorang penari yang sedang beraksi melakukan tarian yang amat indah. "Berdebah kau!" Huai Xin Kai membentak dan tongkatnya menyambar. Cering-cering-cering. 3 kali tongkat itu bertemu dengan lengan halus yang memakai gelang, dan kakek pengemis itu makin terkejut merasa betapa tangkisan lengan halus itu membuat kedua tangannya sampai kesemutan, tanda bahwa wanita cantik ini benar-benar lihai sekali, cocok dengan laporan para anak buahnya. Pantas semua anak buahnya tidak ada yang sanggup menandingi wanita ini. "Menyerahlah kau, pembunuh kejam!" Li Xiang membentak. "Engkau telah membunuh Tio Sun Tai Hiap, putra dari mendiang Ban Kin Kui Tio Hok Guan. Tangkap dia!" Bukan main kagetnya Huai Xin Kai mendengar disebutnya nama itu. Terbelalak dia memandang ke arah tubuh yang rebah terlentang tak bergerak dari Tio Sun itu, dan karena terkejut ini, hampir saja lambungnya kena dicengkeram oleh tangan yang halus dari wanita itu. Dia cepat meloncat ke belakang sambil mengelebatkan tongkatnya, dan dengan jantung tegang dia berkata, "Ah, tidak." Dan melihat semua pengawal mulai menerjangnya, dia maklum bahwa kalau dia melawan, biarpun belum tentu dia kalau walaupun di situ terdapat wanita yang amat lihai itu, namun dia tentu akan dicap sebagai pemberontak yang berani melawan pasukan pengawal. Maka sambil mengeluh panjang kakek itu lalu meloncat keluar dari ruangan itu, seperti terbang saja melalui atas kepala para pengawal yang mengepungnya, lalu berloncatan ke atas genteng dan melarikan diri dari tempat itu. Li Xiang memerintahkan orang-orangnya mengejar, namun sia-sia saja karena gerakan pengemis tua itu amat cepat, sebentar saja sudah lenyap dari pandang mata. Dia lalu memeriksa Tio Sun yang ternyata telah tewas. Maka dia lalu menyuruh para pengawal mengantarkan mayat itu pulang ke rumah keluarga Tio, sedangkan dia sendiri mengikuti dari belakang dengan wajah muram. Dapat dibayangkan betapa terkejut rasa hati Sou Kui Eng ketika melihat sebuah kereta dikawal oleh sepasukan pengawal berhenti di depan rumahnya, apalagi ketika melihat tamunya siang tadi, yang oleh suaminya dikatakan adalah Panglima Kim Li Xiang, tiba-tiba memasuki rumahnya dan menjura di depannya sampai dalam sekali, penuh dengan tanda duka. "Tio Hujin," suara Li Xiang terhenti oleh isak tertahan. "Saya datang membawa berita duka." "Tio Tai Hiap." "Ada apa? Apa yang terjadi? Mana suamiku?" Tiba-tiba Sou Kui Eng bertanya dan matanya yang agak kebiruan itu memandang terbelalak, mencari-cari. Dia telah mati terbunuh orang, jenazahnya kami bawa dalam kereta." Terdengar jerit mengerikan dan nyonya muda itu terhuyung, lalu berlari menuju ke kereta, seperti orang gila dia merenggut tirai kereta terbuka dan melihat jenazah suaminya menggeletak tak bergerak di dalam kereta. Sou Kui Eng kembali menjerit, jerit yang melengking nyaring menyayat hati. Dia menubruk jenazah itu, memeluki suaminya dan menangis terseduh-seduh. Para pelayan berlarian dengan bingung dan ada yang sudah ikut menangis. Dari dalam rumah keluar Tio Pek Lian berlari-lari karena anak ini mendengar jerit ibunya yang mengejutkan itu. Ketika dia melihat ibunya menangis di kereta yang berhenti di halaman rumah, dia berlari menghampiri ibunya, merangkul ibunya dari belakang, menarik-narik bajunya dan bertanya dengan suara ketakutan. "Ibu, ada apakah, Ibu? Kenapa Ibu menangis?" Dia masih belum dapat melihat jenazah ayahnya karena pintu kereta itu terhalang oleh tubuh ibunya.
Mendengar suara anaknya, Zhou Qiang tersentak dan tertahan tangisnya, lalu perlahan dia memutar tubuh memandang anaknya melalui genangan air mata, kemudian dia menubruk anaknya dan merangkulnya. Pek Lian, anakku, ayahmu, ayahmu. Dan kalau saja dia tidak merasa bahwa ada anaknya dalam pelukannya, tentu nyonya muda ini sudah roboh pingsan. Semua sudah kelihatan gelap dan berputar, cepat-cepat dia memejamkan mata dan menahan napas, mengerahkan kekuatan batinnya sehingga semuanya menjadi terang kembali. Ibu, ada apakah? Ayah mengapa? Lapat-lapat terdengar suara anaknya. Zhou Qiang membuka mata. Ayahmu? Ayahmu telah meninggal dunia, anakku. Dia terisak, lalu membalik, memasuki kereta, dan pada saat itu Li Xiang dan para pengawal mendekati kereta dan hendak mengangkat jenazah itu. Akan tetapi Zhou Qiang melarangnya. Biarkan aku yang mengangkatnya sendiri. Tenang sekali wanita itu. Air matanya masih bercucuran, dia masih terisak-isak, akan tetapi dengan tenang dia lalu mengangkat tubuh suaminya yang masih hangat itu, dipondongnya, lalu dia melangkah perlahan-lahan ke dalam rumah. Diikuti oleh Pek Lian yang memandang pucat dan matanya terbelalak. Anak ini belum mengerti benar, bagaimanakah kematian itu dan mengapa ayahnya mati. Semua orang memandang dengan sinar mata diliputi keharuan dan kekaguman, jantung mereka seperti ditusuk-tusuk menyaksikan nyonya muda yang cantik itu memondong jenazah suaminya, melangkah satu-satu menuju ke dalam rumah dengan sikap penuh hikmat. Semua orang menundukkan muka ketika jenazah yang dipondongnya itu lewat di depan mereka. Qiang meletakkan jenazah itu di atas pembaringan di kamar suaminya dan dia lalu menjatuhkan diri berlutut di dekat pembaringan, memeriksa suaminya. Tidak ada luka di tubuh suaminya, akan tetapi jelas bahwa suaminya telah tewas. Maka dia lalu memeluk dan menangis lagi, tangis mengguguk dan akhirnya nyonya muda ini tidak dapat menahan dirinya lalu terguling roboh pingsan di atas lantai. Qiang siuman mendengar tangis anaknya yang memanggil-manggilnya. Dia bangkit duduk dan ternyata dia telah diangkat oleh para pelayan di atas pembaringan. Dan ketika dia duduk, dia melihat jenazah suaminya rebah di atas pembaringan yang lain, maka kembali air matanya bercucuran. Ibu! Pek Lian! Dia merangkul anaknya dan mendekap kepala anaknya. Tio Hujin, kami sungguh menyesal sekali. Qiang mengangkat mukanya memandang melalui air matanya. Lalu dia memondong putrinya, turun dari pembaringan dan memandang kepada Panglima Li Xiang yang berdiri dengan muka menunduk. Sampai beberapa lamanya Qiang memandang Panglima itu, air matanya turun perlahan ke atas sepasang pipinya yang pucat dan suasana dalam kamar itu hening, kecuali suara isak tertahan dari para pelayan yang semua menangis. Kemudian terdengar suara nyonya muda itu, suaranya menggetar dan parau, kadang-kadang tertahan isak. Sekarang katakanlah, siapa yang membunuh suamiku? Siapa? Pertanyaan itu, terutama kata terakhir itu mengandung ancaman hebat, mengandung dendam dan kemarahan yang terasa oleh semua orang hingga semua yang mendengarnya merasa bulu tengkuk mereka meremang. Dengan muka pucat Li Xiang yang masih menunduk itu menjawab. Yang membunuhnya adalah ketua dari Huai Kaipang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketua Huai Kaipang. Qiang seolah-olah hendak menanamkan nama ini di dalam benaknya, kemudian dia bertanya lagi, perlahan. Apa yang terjadi? Mengapa suamiku sampai terbunuh olehnya? Lalu dia teringat akan cerita suaminya, maka dia menambahkan. Bukankah suamiku ke sana hanya untuk menjadi orang penengah? Li Xiang menarik napas panjang. Sesungguhnya begitulah. Akan tetapi, ketua Huai Kaipang itu mendesaknya, mereka bertanding. Kami sudah berusaha membantu dengan pasukan pengawal, akan tetapi terlambat. Tio Taiyap sudah roboh dan tewas, dan sungguh menyesal sekali kami tidak mampu mencegahnya. Dan ketua Huai Kaipang itu? Kemana dia? Dia melarikan diri, kami tidak mampu melawannya, tidak mampu menangkapnya. Zhou Qiang menghampiri pembaringan suaminya, berlutut, dan menyentuh lengan suaminya. Tenanglah, aku bersumpah untuk membalas kematianmu. Lalu dia merangkul dan menangis lagi. Pek Lian juga menghampiri, dengan agak takut-takut memandang jenazah ayahnya, kemudian setelah memandang wajah ayahnya yang biasanya amat mencintanya itu, dia pun menubruk ayahnya dan berteriak-teriak. Ayah! Ayah! Dan menangislah anak itu bersamanya. Setelah mengucapkan keprihatinannya,
maafnya dan hiburannya yang sama sekali tidak ada artinya, Panglima Li Xiang lalu berpamit dan meninggalkan rumah itu bersama para pengawalnya, naik kereta yang tadi dipakai untuk mengangkut jenazah Tio Sun. Semalam itu Shou Qiang dan anaknya menangisi jenazah suaminya, dan para pelayan dan pegawai sibuk mengurus keperluan sembahyang, peti mati dan sebagainya. Juga ada yang cepat-cepat malam itu juga pergi ke kota Yantai untuk memberi kabar kepada Shou Qibeng, kakak kembar dari Nyonya Tio. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Shou Qibeng sudah berangkat meninggalkan rumahnya dengan hati penuh kedukaan ketika dia mendengar berita kematian iparnya itu. Dia membalapkan kudanya dan lewat tengah hari tibalah dia di kota raja dan langsung menuju ke rumah adiknya. Kakak beradik kembar ini berangkulan sambil menangis. Qibeng sedapat mungkin menghibur adiknya dan keduanya lalu berlutut di depan peti mati Tio Sun. Dia mendengarkan cerita adik kembarnya tentang kematian Tio Sun, sambil memangku keponakannya, Pek Lian yang sudah tidak menangis lagi. Memang hanya anak-anak saja yang mempunyai watak yang wajar, tidak terus-menerus dicengkeram oleh suka maupun duka. Suka dan duka bagi anak-anak hanya merupakan peristiwa selewat saja, tidak seperti kita orang-orang dewasa yang paling suka menyimpan suka dan duka di dalam batin sampai berlarut-larut. Pek Lian hanya mulai menangis lagi kalau melihat ibunya, begitu berduka, melihat ibunya menangis. Akan tetapi dia belum begitu merasa kehilangan atas kematian ayahnya, dan memang batin anak-anak lebih bebas daripada batin orang dewasa yang sudah terikat oleh berbagai hal dan benda sehingga kalau sewaktu-waktu ikatan itu dicabut lepas, mendatangkan luka parah di dalam batin. Aku akan membantumu, Eng Moy. Aku akan membantumu menghadapi jembel-jembel busuk yang kejam itu, berkali-kali Qibeng menghibur adiknya di depan peti mati adik iparnya. Perkumpulan Huai Kaipang sebenarnya tidak mempunyai sarang tertentu karena para anggotanya berkeliaran dan tersebar di seluruh daerah kota raja dan seluruh provinsi Hopak. Akan tetapi karena ketuanya yang sekarang, yaitu Huai Sin Kai, memilih sebuah kuil tua di dalam hutan kecil di dekat pintu gerbang sebelah utara kota raja, maka tempat itu boleh dibilang menjadi sarang dari Huai Kaipang. Hal ini adalah karena para tokoh biasanya berkumpul di tempat tinggal ketuanya, maka hampir setiap hari di kuil tua yang dijadikan tempat tinggal Huai Sin Kai itu ramai dikunjungi tokoh-tokoh dari perkumpulan itu, selain untuk melayani ketua mereka juga untuk membawa laporan-laporan mengenai perkumpulan mereka yang memiliki banyak anggota yang tersebar luas itu. Tentu saja yang berdatangan ke tempat tinggal ketuanya hanyalah tokoh-tokoh Kaipang yang bertingkat yaitu yang bertingkat 5 ke atas. Setelah terjadi peristiwa permusuhan antara mereka dengan Kim Hong Liunio yang berkepanjangan, bahkan yang merambat kepada seorang tokoh Panglima Kim Yui, maka para tokoh Huai Kaipang menjadi khawatir akan serbuan-serbuan, maka mereka mulai melakukan penjagaan dan mempergunakan kuil tua di dalam hutan itu sebagai tempat berkumpul dan bertahan. Huai Sin Kai merasa menyesal dan juga terkejut bukan main setelah terjadinya peristiwa kematian Tio Sun di dalam gedung Panglima Li Xiang itu. Dia sama sekali tidak pernah mimpi bahwa Tio Sun yang lihai itu adalah putra mendiang Ban Qin Kui Tio Hok Guan seorang panglima jagoan istana yang juga merupakan seorang tokoh besar di dunia Kang Ou. Kalau dia tahu, sudah pasti dia tidak akan melawan orang muda itu sebagai musuh. Dia menyesal mengapa dia tidak lebih dahulu bicara dengan orang muda itu, dan sudah menuruti kemarahan yang ditimbulkan oleh Panglima Li Xiang. Dan dia juga merasa heran mengapa orang muda yang segagah itu demikian mudah tewas, hanya setelah dia mengeluarkan pukulan Tahou Xinjiang, padahal menurut perasaannya, pukulannya itu belum mengenai tubuh lawan. Betapapun juga, ketua Wali Kaipang ini tidak merasa bersalah. Kalau putra Ban Qin Kui itu sampai tewas dalam pertandingan melawan dia, maka hal itu adalah karena salahnya sendiri. Mengapa pula pendekar muda itu melindungi Li Xiang, panglima yang telah mencampuri urusan pribadi antara Huai Kaipang dan iblis betina Kim Hong Liunio? Dia sebagai ketua Huai Kaipang hanya mempunyai permusuhan pribadi dengan Kim Hong Liunio yang selain telah membunuh seorang anggota pengemis juga telah menghina dan melukai beberapa orang tokoh Huai Kaipang. Maka dia tidak merasa salah kalau sampai dia bentrok dengan orang-orang yang membela atau melindungi iblis betina itu, seperti halnya Li Xiang dan Tio Sun. Akan tetapi beberapa hari semenjak terjadi peristiwa di rumah gedung Panglima Kim Yui itu, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada pasukan Kim Yui yang menyerbu ke dalam hutan itu seperti yang dikhawatirkan oleh Huai Sin Kai. Yang dikhawatirkan hanyalah campur tangan pemerintah, karena tentu saja kalau harus melawan pasukan pemerintah,
Huai Kaipang tidak akan berdaya banyak, dan adalah berbahaya kalau sampai Huai Kaipang dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah. Juga mata-mata yang disebar di dalam kota raja oleh Huai Kaipang memberi laporan bahwa tidak terjadi gerakan apa-apa di pihak pasukan Qin Yi. Hal ini melegakan hati ketua Huai Kaipang. Akan tetapi suatu pagi, dua orang laki-laki dan wanita muda, yang mengenakan pakaian serba putih, pakaian orang yang sedang berkabung, berjalan dengan tenang dan sedikit pun tidak mengeluarkan suara, memasuki hutan itu. Beberapa orang tokoh Huai Kaipang yang diam-diam melakukan penjagaan, mengikuti gerak-gerik dua orang ini dengan penuh perhatian. Keadaan dua orang laki-laki dan wanita itu memang amat menarik hati dan juga mencurigakan. Hanya pakaian dan gerak-gerik mereka saja yang membedakan satu sama lain, yang membuat orang dapat membedakan bahwa mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Akan tetapi selain perbedaan kelamin ini, wajah kedua orang itu benar-benar mirip satu sama lain, bahkan serupa. Wajah yang amat tampan dan amat cantik. Dan rambut mereka yang agak kekuning-kuningan, mata mereka yang agak kebiruan. Dua orang ini bukan lain adalah Zhou Kuibeng atau Ricardo de Gama dan adik kembarnya, Zhou Kuieng atau Maria de Gama. Setelah mengurus pemakaman jenazah Tio Sun sampai beres, Kuieng lalu menitipkan putrinya pada para pelayan, kemudian dia mengajak kakak kembarnya untuk mencari sarang Huai Kaipang. Tidaklah sukar bagi mereka untuk menemukan sarang itu di dalam hutan di luar pintu gerbang utara dari kota raja. Dan pada pagi hari itu, dengan hati penuh geram kakak beradik kembar ini menuju ke hutan itu dengan hati bulat untuk membalas dendam atas kematian Tio Sun kepada ketua Huai Kaipang. Dengan cepat para tokoh pengemis itu memberi laporan kepada ketua mereka akan kedatangan dua orang muda itu, sedangkan Lotian Sinkai, kakek pengemis kurus tokoh tingkat 2 dari Huai Kaipang, cepat menghadang di tengah jalan sebelum kedua orang muda ini tiba di kuil tua. Kakek ini melintangkan tongkatnya di depan tubuhnya, memandang tajam dan segera berkata, "Maafkan, dua orang muda yang gagah perkasa. Kami dari Huai Kaipang minta dengan hormat agar Jiwie Sudi mengambil jalan lain kalau hendak melewati hutan ini." Zhou Kuibeng dan Zhou Kuieng saling pandang, lalu Kuibeng yang berkata kepada kakek pengemis yang dia tahu adalah tokoh Huai Kaipang tingkat 2 itu, melihat dari buntalan di atas punggungnya. Lalu Kuibeng yang mewakili adiknya menjawab, "Memang kami berdua hendak memasuki sarang Huai Kaipang, mengapa harus mengambil jalan lain?" Mendengar jawaban ini, Lotian Sinkai mengerutkan alisnya dan tiba-tiba saja tempat itu penuh dengan pengemis-pengemis dari tingkat 5 sampai tingkat 3, ada 10 orang banyaknya. Namun, dua orang muda itu tetap tenang saja, biarpun setiap urat syaraf di tubuh mereka sudah menegang dan siap untuk menghadapi segala kemungkinan. "Ah, begitukah?" Tiba-tiba suara kakek kurus itu berubah dan sinar matanya memandang penuh selidik. Dia melihat dua orang laki-laki dan wanita seperti kembar itu memang telah menunjukkan sikap mencurigakan, apalagi melihat betapa keduanya telah siap dengan senjata pedang di punggung, dan kantong huitu, yaitu pisau-pisau kecil yang dipergunakan sebagai senjata rahasia, tergantung di pinggangnya masing-masing. Pendeknya, dua orang muda itu jelas memperlihatkan kesiapan orang yang hendak bertarung. Dan pakaian mereka adalah pakaian orang berkabung. "Siapakah kalian berdua? Dan ada keperluan apakah kalian memasuki sarang Huai Kaipang?" Zhou Kuibeng memandang kepada kakek pengemis kurus itu. "Kami melihat bahwa engkau adalah seorang tokoh tingkat 2 dari Huai Kaipang. Ketahuilah bahwa kami datang bukan untuk berurusan dengan Huai Kaipang, melainkan dengan pangcu dari perkumpulan kalian. Maka bawalah kami bertemu dengan dia, karena urusan kami adalah urusan pribadi dengan Huai Kaipang Chu." Lotian Sinkai memandang tajam dan menduga-duga siapa gerangan adanya kedua orang kembar ini. "Siapakah kalian berdua? Dan apa keperluan kalian mencari pangcu kami?" "Tidak akan kuberitahukan kepada siapapun, kecuali ketua Huai Kaipang si Jahanam Keparat." Tiba-tiba Kuieng yang sudah tidak sabar lagi itu membentak dengan marah sekali. "Ah!" Lotian Sinkai memandang kepada nyonya muda itu dan kecurigaannya timbul. "Apakah Toanio mempunyai hubungan dengan orang Shitio?" "Jembel busuk. Orang Shitio yang dibunuh ketua kalian itu adalah suamiku, mengerti? Nah, ketua menghutang nyawa kepadaku, harus membayarnya sekarang juga." Sambil berkata demikian, Kuieng sudah mencabut pedangnya dengan gerakan cepat sehingga pedang itu mengeluarkan sinar berkilauan. "Dan kalau pangcu kalian terlalu pengecut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,
Aku akan mencarinya sampai dapat. Dan harap kalian para tokoh Huai Kaipang tidak mencampuri karena urusan ini adalah urusan pribadi, sambung Kui Beng yang sudah mencabut pedangnya. Orang-orang muda yang tinggi hati. Aku telah berada di sini. Tiba-tiba terdengar suara halus dan dari jauh muncullah seorang kakek pendek kurus yang mukanya seperti tikus, memegang sebatang tongkat dan kakek ini berjalan seenaknya ke tempat itu. Ternyata sebelum orangnya tiba, suaranya sudah terdengar dengan halus dan jelas. Itulah dia Huai Sin Kai, pangcu dari Huai Kaipang sendiri. Kui Eng dan Kui Beng memandang kepada kakek yang baru datang ini dan melihat betapa semua tokoh Huai Kaipang membungkuk dengan hormat lalu mundur, memberi ruang kepada kakek kecil pendek yang baru datang. Maka tahulah Kui Eng bahwa kakek ini adalah Huai Kaipang Cu, musuh besarnya yang telah membunuh suaminya. Tak terasa lagi dua titik air mata berlinang keluar dari sepasang matanya yang memandang dengan penuh dendam dan kebencian. Engkaukah orangnya yang telah membunuh suamiku yang bernama Tio Sun? Kui Eng bertanya, suara menggetar dan sepasang matanya berlinang air mata. Kakek itu menarik napas panjang. Dia menyesal bukan main bahwa urusan Kaipang dengan iblis betina itu ternyata telah merembet sampai jauh. Dari sikap kedua orang ini saja dia sudah tahu bahwa kedua orang ini adalah pendekar-pendekar yang gagah, dan tentu datang terdorong oleh api dendam yang hebat dan hendak mengadu nyawa dengan dia. Apakah kami berhadapan dengan Tio Hujin? Tanyanya dengan suara halus. Benar, aku adalah istri dari Tio Sun yang telah kau bunuh tanpa dosa itu. Sekarang kau datang hendak menebus kematian suamiku, kau bersiaplah. Dan orang muda ini siapa? Aku adalah kakak kembar dari adikku ini, dan aku pun menyediakan selembar nyawaku untuk membalas dendam ini. Ah, sungguh aku orang tua merasa menyesal sekali. Akan tetapi tahukah kalian berdua mengapa Tio Tai Hiap itu sampai tewas? Karena dia membantu Panglima Li Xiang yang di lain pihak membantu iblis betina Kim Hong Liu Nio, musuh pribadi kami. Dan sesungguhnya, aku sendiri tidak mengerti bagaimana Tio Tai Hiap dapat tewas, padahal pukulan sakti yang kupergunakan belum juga menyentuh tubuhnya. Ucapan itu keluar dari hati yang sungguh-sungguh, akan tetapi bagi Kui Eng dan Kui Beng terdengar seperti ejekan atas kelemahan mendiang Tio Sun. Memang hati kalau sudah diracuni dendam, adanya hanya benci dan kalau sudah benci, apapun yang diucapkan atau dibuatnya oleh orang yang dibencinya tentu saja selalu salah. Keparat keji, tua bangka sombong. Kui Eng sudah menerjang ke depan dan pedangnya menyerang dengan cepat dan kuat, disusul oleh kakak kembarnya yang juga sudah menyerang dengan pedangnya. Ah, terpaksa aku melayani kalian orang-orang muda yang tidak mau berpikir panjang. Ketua Huai Kaipang itu berkata penuh sesal sambil menggerakkan tongkatnya menangkis dan balas menyerang. Dia sudah kesalahan tangan membunuh Tio Sun dalam suatu pertandingan yang jujur, dan kalau sekarang dia sekalian membunuh istri pendekar itu dan kakak kembarnya dalam pertandingan yang jujur, bahkan dia membiarkan dirinya dikeroyok maka dia tidak khawatir akan mendapat teguran dan penyesalan dari tokoh-tokoh Kang Ou. Dia dipaksa oleh mereka ini, bukan dia yang mencari permusuhan. Apa boleh buat? Dua orang kakak beradik kembar itu adalah putra-putri dari pendekar wanita sakti Sou Li Hua, akan tetapi mereka berdua itu tidak memiliki bakat yang terlalu baik sehingga kepandaian silatnya tidak menonjol. Sedangkan mendiang Tio Sun saja yang lebih lihai dari istrinya dan adik iparnya masih belum mampu menandingi kakek yang amat lihai ini, apalagi kakak beradik kembar itu. Maka dalam 20 jurus lebih saja, pedang mereka telah dibikin terpental oleh kakek sakti itu yang masih merasa segan dan tidak tega untuk membunuh mereka. Melihat kelihayan kakek itu dan karena pedangnya sudah terpental, dua orang kakak beradik ini maklum bahwa lawan mereka terlalu tangguh, maka sambil berteriak nyaring Kui Eng lalu mengeluarkan Huitu, pisau terbang, yang menjadi kepandaiannya yang istimewa, dan berkelebatanlah Huitu yang dilepasnya, beterbangan cepat menyambar ke arah tubuh ketua Huai Kaipang. Melihat ini, Kui Beng tidak mau tinggal diam dan dia pun lalu melepaskan pisau-pisau terbangnya. Hem! Huai Sin Kai berseru keras dan tongkatnya diputar sedemikian rupa sehingga tongkat itu berbentuk sinar yang bergulung-gulung sehingga merupakan benteng sinar yang melindungi tubuhnya. Terdengar suara nyaring berkali-kali dan pisau-pisau terbang itu terlempar ke kanan kiri dan kesemuanya runtuh oleh tangkisan sinar tongkat itu. Sampai habis seluruh pisau-pisau di kantung kedua orang kakak beradik itu, namun tidak ada sebatang pisau pun yang mengenai sasaran. Kakek iblis, kalau begitu biar aku mengadu nyawa denganmu.
Kui Eng berseru dengan putus asa dan dia lalu menyerang dengan kedua tangan kosong. Sebetulnya, kakak beradik ini telah mewarisi ilmu-ilmu yang amat tinggi, warisan dari Panglima Tehu melalui ibu mereka, yaitu ilmu Ichisan, semacam ilmu totok menggunakan sebuah jari tangan yang amat lihai, dan selain itu, juga mereka telah mewarisi ilmu silat tangan kosong Jit Goat Xinjiang dan telah mengusai penggabungan tenaga Im dan Yang. Akan tetapi, karena bakat mereka tidak terlalu besar, maka mereka hanya mampu menguasai sebagian saja dari ilmu-ilmu ini, maka biarpun kini keduanya menggunakan ilmu-ilmu itu untuk mengeroyok Huai Xin Kai, mereka ini tidak dapat banyak berdaya. Bahkan dalam waktu belasan jurus saja ujung tongkat di tangan kakek itu telah menghajar pinggul Kui Beng sehingga pemuda ini bergulingan dan menotok pundak kiri Kui Eng sehingga nyonya muda itu pun terguling roboh. Iblis tua kejam, kau mampuslah. Kui Beng membentak dan tiba-tiba tangan kanannya telah mencabut sebuah pistol peninggalan ayahnya. Memang dia sudah mempersiapkan senjata api ini karena Kui Beng bukanlah seorang yang bodoh, dan dia sudah menduga bahwa ketua Huai Kaipang itu tentu seorang yang berilmu tinggi sekali sehingga seorang pendekar seperti kakak iparnya itu pun sampai tewas bertanding melawan kakek itu. Maka ketika berangkat, dia sudah mempersiapkan senjata api ini, biarpun ayahnya meninggalkan pesan agar dia jangan sembarangan mempergunakan senjata maut itu kalau tidak terpaksa dan terancam keselamatannya. Sekarang, dia memang agaknya tidak terancam keselamatannya, karena kakek itu agaknya tidak hendak membunuh dia dan adiknya, akan tetapi dia maklum bahwa adiknya tentu akan melawan terus sampai mati. Daripada adiknya yang mati, lebih baik kakek itu. Dar-dar. Pistol itu meledak 2 kali dan robohlah seorang kakek pengemis tingkat 3 dengan pundak dan lengan terluka. Ternyata ketika tadi pemuda itu mencabut pistol, seorang kakek tingkat 3 segera menubruk ke depan pemuda itu sehingga pada saat pistol meledak, yang roboh adalah kakek ini dan bukan Huai Xin Kai. Kakek itu terkejut dan marah, tubuhnya menyambar ke depan dan begitu tongkatnya bergerak pistol di tangan Kui Beng sudah terlempar jauh dan tangan pemuda itu berdarah. Akan tetapi, Kui Eng sudah datang menerjang dan Kui Beng juga bangkit dan terus menerjang lagi dengan nekat. Kakek itu mendengus dan kembali tongkatnya membuat keduanya roboh terguling. Orang-orang muda yang tak tahu diri. Kepandaian kalian terlalu rendah untuk berani kurang ajar terhadap kami, kata Lotian Xin Kai. Lebih baik kalian pergi dan jangan membuat marah pancu kami. Para pengemis kelihatan marah melihat betapa kakek pengemis yang kena tembakan tadi terluka parah, namun tidak membahayakan nyawanya. Biarlah. Mereka ini perlu dihajar sampai tobat, bentak Huai Xin Kai sambil berdiri menanti dengan muka marah. 2 orang muda itu bangkit lagi, menerjang lagi dan roboh lagi. Sampai 3-4 kali mereka roboh dan kini para tokoh Huai Kaipang menertawakan mereka. Mereka itu hanya seperti anak kecil yang nakal melawan ketua Huai Kaipang yang sakti. Kalau ketua itu mau, tentu saja dengan amat mudahnya dia dapat membunuh kedua orang muda itu. Muka Kui Eng sudah bengkak terkena tamparan dan mulut Kui Beng bahkan mengeluarkan darah karena bibirnya pecah, akan tetapi untuk kesekian kalinya, kedua orang muda yang sudah nekat dan mata gelap itu menyerang lagi. Plak! Duh! Kini 2 orang kakak beradik itu terjungkal karena tamparan dan hantaman tongkat dari kakek itu ditambah tenaga. Kui Eng terbanting keras dan kepalanya pening, sedangkan Kui Beng terpukul tongkat kakinya sehingga ketika dia bangkit berdiri, dia terpincang. Namun mereka berdua masih belum mau sudah. Tekad mereka adalah untuk melawan sampai mati. Pada saat itu, terdengar suara merdu dan nyaring, suara seorang wanita muda. Sungguh tidak tahu malu, kakek-kakek tua bangka menghina orang-orang muda mengandalkan kepandaian yang tidak seberapa. Semua orang terkejut dan menengok. Yang bicara itu adalah seorang gadis yang berwajah cantik manis, berpakaian ringkas sederhana, namun wajahnya cerah dan sinar matanya lincah, mulutnya yang manis tersenyum mengejek ketika dia memandang kepada para kakek pengemis tokoh-tokoh Huai Kaipang itu. Di sebelahnya berdiri seorang pemuda yang tubuhnya tinggi tegap, wajahnya serius dan agaknya pemuda ini adalah adik dari Dara itu. Dara itu tidak remaja lagi, tentu usianya sudah kurang lebih 25 tahun, sedangkan pemuda itu berusia antara 23 tahun. Seperti juga si gadis, pemuda ini berpakaian ringkas sederhana tidak membawa senjata, dan kelihatannya seperti seorang pemuda petani biasa saja, hanya sepasang matanya yang tenang itu mengeluarkan sinar tajam mengejutkan.
Mendengar ucapan gadis itu, seorang tokoh pengemis tingkat 3 menjadi marah. Kakek pengemis tingkat 3 ini tadi secara diam-diam sudah memperhatikan gerakan dua orang yang bertempur melawan ketuanya itu dan dia tahu bahwa tingkat kepandaian kedua orang itu belum begitu tinggi, bahkan dia sendiri pun berani menghadapi seorang di antara mereka. Dia merasa penasaran mengapa ketuanya maju sendiri melayani segala macam lawan selemah itu, tidak mewakilkan kepada para tokoh yang lebih rendah tingkatnya. Kini, melihat gadis yang berani mengatakan bahwa mereka mengandalkan kepandaian yang tidak seberapa, dia menjadi marah sekali, menganggap kata-kata itu menghina. Kini dia memperoleh kesempatan untuk mewakili ketuanya, mendahului ketuanya itu dia menegur. Bocah bermulut lancang, mau apa kau buka mulut mencampuri urusan kami? Gadis itu tersenyum dan melirik kepada pengemis tingkat 3 ini. Aku telah mendengar dalam perjalanan bahwa kakek jembel dari Huai Kaipang ditandai tingkatnya dengan tumpukan buntalan di punggungnya. Agaknya yang lebih banyak tumpukan buntalannya berarti lebih pandai mengemis, dan kau ini mempunyai buntalan 3. Lumayan juga kepandaianmu mengemis, akan tetapi kalau engkau mengemis kepadaku, aku tidak akan sudi memberi apa-apa karena wajahmu tidak menimbulkan iba seperti pengemis tulen. Pengemis tingkat 3 itu marah bukan main. Dia adalah seorang kakek yang bertubuh tinggi besar bermuka hitam, yaitu bukan lain adalah Hek bin Mokai, tokoh tingkat 3 dari Huai Kaipang yang berangasan itu. Dia dihina terang-terangan oleh gadis ini, maka dia menjadi marah sekali. Kulit tubuhnya yang lain, yang biasanya berwarna putih itu menjadi merah, sedangkan mukanya yang hitam menjadi makin hitam ketika dia mengetukkan tongkatnya ke atas tanah. Semua orang memandang tegang, bahkan Kui Eng dan Kui Beng yang masih nanar itu juga memandang, tidak tahu siapa adanya wanita dan pria yang datang ini. Bocah lancang mulut. Kalau tidak ingat bahwa engkau seorang wanita muda yang lemah tentu kelancangan mulutmu itu akan kau tebus mahal sekali. Gadis itu ternyata lincah dan jenaka sekali. Dia tersenyum manis dan memandang kepada si muka hitam dengan sinar mata berseri-seri. Ah, kaum pengemis agaknya mengenal harga juga, ya. Berapa mahalkah tebusan kelancanganku? Sebungkus sayuran sisa? Ataukah beberapa keping uang tembaga? Bukan hanya Hek bin Mokai yang marah, akan tetapi semua tokoh Huai Kaipang menjadi marah sekali. Mereka telah berkali-kali mengalami penghinaan wanita yang bernama Kim Hong Liunio itu, bahkan Hek bin Mokai dan Tia Chiang Sin Kai, dua orang tokoh Huai Kaipang tingkat 3 itu, juga Lotian Sin Kai tokoh tingkat 2, telah tidak berhasil mengalahkan seorang wanita muda cantik. Kini muncul seorang wanita muda cantik lain yang datang-datang telah mengejek dan memandang rendah, tentu saja hati mereka menjadi panas sekali. Lebih-lebih Hek bin Mokai yang memang berwatak berangasan. Dia pernah dikalahkan oleh Kim Hong Liunio. Kekalahan pahit sekali karena dia sebagai tokoh tingkat 3 dari Huai Kaipang yang tersohor, sampai kalah oleh seorang wanita muda. Sungguh merupakan suatu hal yang membuat merosot kebesaran namanya, bahkan mencemarkan namanya sebagai seorang tokoh. Maka kini, menghadapi seorang wanita muda lagi yang berani bersikap lancang dan memandang rendah, tentu saja dia menjadi marah bukan main. Perempuan kurang ajar dan lancang. Apakah kau bosan hidup? Siapakah engkau, bentaknya. Akan tetapi gadis cantik itu tersenyum dan melirik ke arah Huai Sin Kai yang sejak tadi hanya berdiri memandang, lalu dia berkata, "Aku tidak ada waktu untuk bicara dengan segala macam jembel rendahan. Engkau kakek pengemis yang tidak menggendong buntalan, agaknya engkau yang menjadi kepala di sini. Benarkah?" Melihat sikap gadis itu bicara seperti itu kepada ketua mereka, semua pengemis menjadi makin marah. Akan tetapi Huai Sin Kai mengangkat tangan kirinya ke atas dan semua suara bising dari para pengemis pun terhenti sama sekali. Suasana menjadi hening dan menegangkan, sedangkan Shou Kui Eng dan Shou Kui Beng hanya memandang dengan heran. "Nona, benar dugaanmu bahwa aku adalah Pangcu dari Huai Kaipang." "Nona siapakah dan?" "Pangcu, anggap saja aku dan adikku ini adalah orang-orang yang kebetulan lewat di sini dan menyaksikan perbuatan yang tidak bagus dari Huai Kaipang. Engkau adalah ketua Kaipang dari perkumpulan pengemis yang sudah tersohor di daerah ini, yang menurut kabar adalah sebuah perkumpulan pengemis terbesar. Akan tetapi melihat betapa seorang Pangcu yang besar menghina dua orang muda yang tidak berdaya, sungguh merupakan kenyataan yang sebaliknya, bahwa Huai Kaipang hanyalah merupakan sekumpulan jembel yang suka menghina orang di belakang layar. Akan tetapi di atas panggung pura-pura mohon belas kasihan orang dengan mengemis.
Kembali terdengar suara berisik ketika para pengemis itu menjadi marah mendengar ucapan ini, akan tetapi Pangcu itu mengangkat tangan dan semua pengemis itu menjadi diam. Pangcu ini bukan orang sembarangan dan berbeda dengan para pembantu dan anak buahnya, dia yang berpandangan tajam dapat mengenal bahwa pemuda dan gadis yang datang ini bukan orang-orang muda sembarangan maka berani bersikap seperti itu. Jangan-jangan mereka ini, seperti juga Kim Hong Liunio, adalah orang-orang muda sakti yang diutus oleh Kim Hong Liunio untuk mengacau, pikirnya. Nona muda, mengambil kesimpulan dan mengeluarkan pendapat atas sesuatu hal yang belum diselidiki lebih dulu keadaannya merupakan tindakan yang amat ceroboh. Ketahuilah bahwa dua orang muda ini datang sendiri ke sini untuk menantang dan mengacau. Setelah mereka menantang kami dan aku maju memenuhi permintaan mereka sehingga terjadi pertandingan ini, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kami menghina mereka? Kau lihat sendiri tadi, bukankah mereka berdua yang mengeroyok aku seorang tua? Gadis itu agaknya tidak dapat membantah hal ini. Memang tadi dia melihat betapa kakek ini dikeroyok dua, hanya saja tingkat kepandaian dua orang muda itu jauh sekali di bawah tingkat kakek ini sehingga jangankan baru dikeroyok oleh mereka berdua, biar ditambah lagi 10 orang yang tingkat kepandaiannya seperti kedua orang muda itu pun tak mungkin akan dapat menandingi kakek itu. Maka dia lalu menoleh dan memandang kepada Kui Eng sambil tersenyum. Bersambung ke bab 23. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.